Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian Kopi Ngaji sudah sampai ke edisi 177. Mudah-mudahan pengajian ini bertahan sampai hari kiamat, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pahala jariahnya Ustaz Syakir dapat, dan kita semua yang menjadi jamaah generasi awal dihitung oleh Allah sebagai peletak fondasi dari pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini cuacanya agak dingin ya. Sejuk. Kalau gitu tehnya, kopinya diujuk dulu biar tidak kedinginan. Oh, saya tidak menyindir loh. Ustaz Syakir langsung refleks. Untungnya saya juga belum. Oh, sama kalau begitu Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tema kita pada pagi hari ini tentang KHGT. KHGT itu singkatan dari Keluarga Hemat Guyub Tentrem. Benar? Oh bukan, keliru. KHGT itu singkatan dari Kalender Hijriah Global Tunggal. Sudah dengar belum? Sudah? Ada yang belum? Oh, kalau belum nggak pernah lihat WA ini, nggak pernah lihat internet. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral momen peluncuran sistem kalender yang baru yang digunakan oleh Muhammadiyah, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal. Waktu peluncurannya tepatnya tanggal 29 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. Berarti hari terakhir di tahun Hijriah yang lalu. 29 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 25 Juni 2025, sehingga di hari esoknya tanggal 26 Juni kita masuk ke tahun baru Hijriah dan mulai secara resmi menggunakan sistem penanggalan yang baru yang disebut dengan kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, nanti saya akan jelaskan insya Allah dengan bahasa yang kita semua familiar, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Saya akan jawab dulu pertanyaan utama dari pengajian ini yang oleh Ustaz Syakir dijadikan sebagai tema di flyer, di pengumuman. Kenapa harus KHGT? Jadi sebelum pengajiannya kemana-mana, jawab dulu pertanyaannya. Nanti pengajian selesai, pertanyaan nggak dijawab. Oke, pertanyaan utamanya, kenapa kita beralih ke sistem penanggalan yang baru, sistem kalender yang baru? Baru setelah itu, setelah pertanyaan ini terjawab, pertanyaan tentang apa itu kalender Hijriah Global Tunggal. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sejak Rasulullah SAW wafat sampai hari ini, usia peradaban Islam itu sudah lebih dari 1400 tahun. Benar ya? Dalam usia yang sedemikian panjang, 14 abad, umat Islam, peradaban Islam belum memiliki satu sistem kalender yang bersifat menyatukan. Kita memang sudah punya sistem kalender
sistem penanggalan, tetapi sifatnya lokal. Atau kalau bersifat global, tetap tidak menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Dan ini satu hal yang kontras kalau kita bandingkan dengan peradaban Barat. Peradaban Barat itu melahirkan sistem kalender Gregorian. Apa Bu namanya tadi Bu? Gregorian. Yang dalam bahasa sehari-hari kita kenal sebagai sistem kalender Masehi. Yang bulannya ada 12, diawali dengan bulan Januari, diakhiri dengan Desember. Kalender itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita sampai lupa asal-usul dari kalender ini dari mana. Julius, Agustus, Januari itu nama-nama tokoh dalam sejarah peradaban Yunani. Ada juga nama kaisar. Dan kalender Masehi itu bersifat unifikatif, menyatukan. Orang tidak pernah berdebat kapan 1 Januari. Berdebat gak? Sama gak 1 Januari di Bantul dengan 1 Januari di San Francisco? Sama. 1 Januari misalnya jatuh pada hari Kamis. Nggak ada 1 Januari jatuh pada hari Rabu atau Jumat. Tidak ada perdebatan. 1 Februari. Beda nggak antara 1 Februari di Arab Saudi, di Pakistan dengan di Sleman? Tidak beda, sama. Kalau terjadi perbedaan, terjadilah kekacauan waktu yang bersifat global. Nah, hari ini kita disatukan oleh sistem penanggalan, tetapi bukan penanggalan Islam, melainkan penanggalan Masehi. Ya, itulah jejak peninggalan peradaban Yunani masa lalu atau Barat yang dikembangkan oleh Barat modern hari ini. Nah, ironinya kalau kita bicara tentang peradaban Islam, kita tidak punya sistem kalender yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Tadi saya sebut yang ada adalah sistem-sistem lokal. Ada sistem kalender di Indonesia yang dianut oleh pemerintah Republik Indonesia, tetapi hanya berlaku di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalender itu bisa jadi berbeda dengan kalender yang diberlakukan di negara tetangga. Contohnya bulan Ramadan kemarin. 1 Ramadan di Indonesia jatuh pada tanggal 1 Maret, di Malaysia jatuh pada tanggal 2 Maret. Padahal cuma bertetanggaan. Jadi kalender kita yang lama itu berbasis atau berlaku secara lokal, termasuk pula sebenarnya sistem kalender yang digunakan oleh Muhammadiyah sebelum KHGT. Ada yang tahu apa namanya sistem kalendernya? Kriterianya? Pak Hilal nih, Pak Hilal. Siapa yang nyebut Pak Hilal? Wujudul hilal. Wujudul hilal. Hilal sudah wujud di atas ufuk berapapun ketinggiannya, asal wujudnya di atas langit Indonesia, maka besoknya bulan baru. Nah, memang kriteria kita yang lama itu sudah menggunakan metode hisab perhitungan, tetapi pemberlakuannya hanya pada wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang disebut dengan Matla' Wilayatul Hukmi. Dan itulah yang sekarang kita tinggalkan dan beralih kepada suatu kriteria baru, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal.
Jadi umat Islam memang sudah punya sistem kalender, sudah bisa mengetahui waktu lebih awal, tetapi tidak bisa menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Masya Allah. Ada arem-aremnya juga di sana. Isam arem-arem. Bisa arem-arem. Baik. Ada kemudian Bapak Ibu sekalian ilmuwan-ilmuwan yang ingin memberi solusi. Oke, kalau gitu kita buat global, tapi dunia kita bagi menjadi 2 zona. Zona sebelah timur dan zona sebelah barat. Zona sebelah timur itu mulai dari benua Australia, mulai dari New Zealand, Australia, Indonesia, terus ke Korea, Jepang, sampailah ke Laut Atlantik atau Samudra Atlantik. Itu dunia bagian timur. Sisanya benua Amerika sampai ke Laut Pasifik itu dimasukkan sebagai zona bagian barat. Nah, solusi ini lebih banyak mendatangkan masalah daripada mendatangkan solusi. Ingin menyatukan umat Islam, tetapi tetap membagi umat Islam ke dalam 2 tanggal yang berbeda. Dengan solusi ini, maka 1 Ramadan di Amerika akan berbeda dengan 1 Ramadan di Indonesia. 1 Ramadan di New York akan berbeda dengan 1 Ramadan di Makassar. Jadi tetap tidak menyatukan. Maka kemudian lahirlah satu konsep yang disebut dengan kalender Hijriah global tunggal. Yang dimaksudkan dengan global itu adalah pemberlakuannya tidak pada satu lokalitas tertentu, tidak pada satu negara tertentu, tetapi berlaku di seluruh dunia. Yang dimaksud tunggal, nah maksud dari kata tunggal itu adalah satu dunia, satu tanggal yang sama. Satu dunia, satu tanggal yang sama, atau juga sering disebut sebagai satu hari, satu tanggal yang sama di seluruh dunia. Maka kehadiran kalender Hijriah global tunggal ini bagi Muhammadiyah yang mempeloporinya di Indonesia sebenarnya berpijak pada suatu visi yang besar, berpijak pada satu pikiran yang besar, yaitu umat Islam memiliki hutang peradaban, tidak memiliki kalender yang tunggal. Sehingga mulai tahun ini itu sama artinya dengan kita sama-sama melunasi hutang peradaban. Jadi kalender Hijriah global tunggal ini bukan cuma soal hal-hal teknis, tapi soal berpikir besar. Sejarah umat Islam 14 abad, ketinggalan lebih dari 1 milenium atau bahkan mungkin lebih dari 2 milenium dari peradaban Barat, karena kalender Gregorian sudah lama berlaku di peradaban manusia. Kita baru akan memberlakukannya mulai hari ini atau mulai tahun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ketiadaan kalender Hijriah global tunggal itu membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Dampak yang paling awal yang tadi sudah saya sebutkan adalah kita tidak punya penciri peradaban, tidak punya identitas peradaban. Karena kalender itu adalah penciri utama dari sebuah peradaban. Dalam sejarah perjalanan manusia, peradaban-peradaban pasti punya kalendernya sendiri-sendiri. Termasuk peradaban Jawa Islam. Ada yang disebut dengan kalender Mataram Islam.
yang dalam bahasa Jawa bulan Muharram kita sebut dengan bulan Suro. Nah, hanya kalender ini memang kalender Islam, tetapi tidak berdasarkan gerak faktual bulan. Kalender kita, kalender Jawa Islam, itu berdasarkan hisab yang disebut dengan hisab urfi. Jadi jumlah bulan itu tidak berubah-ubah, tetap. Ramadan misalnya bulan ke-9, jumlahnya tetap dari tahun ke tahun, yaitu 30 hari. Nah, kalender ini tidak bisa digunakan untuk ibadah, karena Nabi Muhammad sendiri menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu usianya kadang 29 hari, kadang 30 hari. Jadi kalau kita tetapkan bulan Ramadan selama-lamanya 30 hari, berarti kita menyalahi sunnah. Nah, kalender Jawa Islam dengan demikian tidak memenuhi syarat sebagai kalender yang bisa digunakan untuk waktu-waktu ibadah. Tapi untuk kegiatan kebudayaan kita ya mungkin boleh lah. Mungkin boleh, karena itu juga warisan dari kebudayaan Jawa. Tetapi dia tidak berdasarkan gerak faktual bulan. Bulan itu kan setiap waktu berputar mengelilingi bumi. Nah, lamanya perputaran bulan mengelilingi bumi ini kata Nabi kadang 29, kadang 30. Inna ummatun ummiyatun la nahsubu wa la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha marratan tis'a wa isrin wa marratan talatin. Kita ini umat yang hidup di zaman Nabi, umat yang buta huruf. Kita di zaman ini tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Tapi ingat, bulan itu cuma dua pilihannya, kadang 29, kadang 30 hari. Nah, jadi ketiadaan kalender Hijriah yang menyatukan itu sama artinya kita tidak memiliki penciri. Peradaban Babilonia. Peradaban Babilonia itu peradaban yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu sudah ada dengan kalender berbasiskan pergerakan bulan. Peradaban Mesir kuno menggunakan kalender berbasis pergerakan matahari di langit bumi. Kenapa peradaban Mesir menggunakan kalender matahari? Karena di Mesir ada Sungai Nil. Ada Sungai Nil. Sungai Nil itu pada musim-musim tertentu akan meluap dan akan terjadi banjir besar. Hari ini oleh orang Mesir sudah diatasi dengan membuat dam besar. Tapi zaman dulu belum ada teknologi itu. Sehingga mereka harus bisa memprediksi kapan datangnya banjir ini. Maka sistem kalender yang bisa memprediksi datangnya banjir adalah sistem kalender matahari. Jadi sekali lagi kalender itu menjadi penciri sebuah peradaban. Nah, penciri itu yang belum ada di dalam sejarah peradaban Islam. Jadi itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, akibat ketiadaan kalender Hijriah global adalah kita menyaksikan perbedaan masuknya hari-hari Islam pada tingkatan global. Satu hari di tanggal Islam bisa dirayakan, bisa jatuh kepada 3 hari atau bahkan 4 hari yang berbeda. Satu Ramadan bisa Senin di Amerika, Selasa di Pakistan, Rabu di Indonesia, di Bantul, Kamis di Australia atau New Zealand. Nah, fenomena ini fenomena yang nggak ideal. Kok bisa satu tanggal 4 hari? Nah, itu yang menjadi latar belakang lahirnya KHGT. Kita ingin menyatukan hari-hari besar Islam pada tingkatan global, satu hari, satu tanggal yang sama, atau satu tanggal Hijriah jatuh pada hari yang
sama sesuai dengan tempat masing-masing. Oke. Dampak selanjutnya dari ketiadaan kalender yang menyatukan adalah umat Islam tidak bisa mengetahui datangnya hari-hari besar Islam itu jauh-jauh hari. Dan ini terutama disebabkan karena umat Islam berpegang terlalu kokoh, terlalu kuat pada metode observasi atau metode ru'yatul hilal. Kelemahan dari metode ru'yatul hilal itu adalah tanggal baru hanya bisa diketahui di hari terakhir bulan yang sedang berjalan. Kapan 1 Ramadan? Baru diketahui setelah sidang isbat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Sya'ban. Jadi H-1 kita baru tahu kapan 1 Ramadan. Kapan 1 Syawal? Baru bisa diketahui setelah diputuskan di sidang isbat di tanggal 29 Ramadan. Padahal kita hidup di zaman modern, kita perlu perencanaan. Bagi yang hidupnya merantau seperti Ustaz Syakir, butuh kepastian tanggal untuk beli tiket pesawat. Apalagi Ustaz Syakir ini jam terbangnya tinggi, 1 Syawalnya mau khutbah di mana, kemudian mengisi halal di mana, kita berkumpul keluarga di mana. Nah, dengan menentukan bulan dengan metode ru'yat, kita tidak bisa mengetahui datangnya tanggal-tanggal Hijriah jauh-jauh hari. Dan fenomena seperti itu adalah fenomena yang tidak positif, tidak menguntungkan untuk umat Islam yang hidup di zaman modern. Nah, lebih-lebih kalau umat Islam yang hidup sebagai minoritas, ibu-ibu, mereka izin kalau kerja boleh diizinkan untuk tidak masuk kerja 1 hari pada hari di mana mereka berhari raya. Kalau hari raya tidak diketahui sejak awal, mereka nggak bisa mengajukan izinnya pada hari apa. Belum lagi terkait dengan izin sekolah anak, belum lagi izin terkait dengan menyewa gedung. Sama kalau itu, Muhammadiyah juga perlu memastikan kapan lapangannya dipakai untuk sholat Id. Nah, sehingga ketiadaan kalender itu membuat kita tidak bisa membuat perencanaan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sekarang apa yang dimaksud dengan kalender Hijriah global? Secara umum tadi sudah saya jelaskan. Prinsip utama dari kalender Hijriah global tunggal itu adalah 1 hari, 1 tanggal di seluruh dunia. Atau dibalik juga boleh, 1 tanggal, 1 hari yang sama di seluruh dunia. Itu prinsip yang pertama, yang paling pokok. Prinsip yang kedua dari kalender Hijriah global tunggal adalah penggunaan hisab itu sendiri. Jadi waktu ditentukan dengan cara menghitung, dengan cara perhitungan. Apakah dengan demikian kita menegasikan atau mengesampingkan ru'yat? Tidak. Ru'yat tidak dikesampingkan, tetapi kita tidak memposisikan ru'yat sebagai satu bentuk ibadah mahdoh. Ru'yat boleh dilakukan, tetapi sebagai aktivitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan bagian dari ibadah itu sendiri yang kalau tidak dilakukan kita berdosa. Nah, jadi ru'yat tidak dikesampingkan dengan metode hisab, tetapi tidak dilakukan sebagai suatu ibadah mahdoh. Apa buktinya bahwa ru'yat tidak dikesampingkan? Buktinya Muhammadiyah sudah sejak puluhan tahun yang lalu menggunakan hisab. Bahkan saya tadi malam baru membaca dokumen
tahun 1935 Muhammadiyah itu sudah menggunakan hisab, walaupun kriterianya adalah ijtima. Jadi sejak tahun 1935, sejak Muhammadiyah masih dipimpin oleh Ki Haji Mas Mansur sudah menggunakan hisab. Lalu di mana bukti Muhammadiyah tidak anti pada ru'yah? Muhammadiyah mendirikan observatorium, pusat-pusat studi astronomi. Di Medan, di UMSU berdiri dengan megah observatorium ilmu falak, disingkat dengan OIF. Di Makassar juga ada, di Universitas Muhammadiyah Makassar, observatorium. Di Jogja juga ada observatorium. Di mana observatorium Muhammadiyah di Jogja? Ada yang tahu? Di lantai 10 Universitas Ahmad Dahlan kampus 4. Kampus yang kayak mall karena ada liftnya, ada eskalatornya. Kapan-kapan bapak-bapak coba mampir ke UAD kampus 4, mampir ke museumnya karena museumnya juga baik. Mampir ke gedung utamanya, naik ke lantai 10, di sana ada teropong yang canggih digunakan untuk mengobservasi matahari dan mengobservasi bulan setiap bulan. Mengobservasi hilal setiap bulan. Nah, itu bukti bahwa menggunakan hisab bukan berarti tidak melakukan ru'yat. Ru'yat dilakukan tetapi bukan bagian dari aktivitas utama yang menentukan awal bulan. Oke. Tadi sudah berapa Bu prinsip KHGT yang sudah saya jelaskan? 2 ya. Yang pertama tadi apa? 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Yang kedua penggunaan hisab. Yang ketiga prinsip utama dari KHGT, berpijak pada satu konsep fikih yang disebut dengan ittihadul matali'. Coba diulangi Bu. Ulangi Pak bareng-bareng. Ittihadul matali'. Ittihadul matali'. Ittihadul matali' itu artinya adalah kesatuan matlak. Kesatuan matlak. Matlak bukan mutlak. Matlak, mim, to, lam, ain. Matlak. Matlak itu tempat tulu', tempat terbit. Terbitnya apa? Terbitnya bulan. Nah, dalam fikih Bapak Ibu sekalian hanya ada 2 konsep untuk penentuan awal bulan. Satu disebut dengan kesatuan matlak, ittihadul matali', yang satu disebut dengan ikhtilaful matali'. Menurut ikhtilaful matali', menurut perbedaan matlak, setiap tempat ada hilalnya sendiri-sendiri. Kita di Jogja, ya hilalnya Jogja, tidak mengakui hilal yang jauh-jauh. Kita yang ada di Indonesia hanya mengakui hilal di Indonesia, tidak mengakui hilal di Malaysia, tidak mengakui hilal di Arab Saudi. Itu yang disebut dengan ikhtilaful matali', perbedaan matlak. Itu tidak kita gunakan. Pernah kita gunakan pada kriteria yang lama, wujudul hilal. Kita mengakui hilal itu kalau dia muncul di salah satu titik di negara Kesatuan Republik Indonesia. Hilal misalnya wujud di Yogyakarta, Jogja. Hilal belum wujud di Ambon, belum wujud di Bali, belum wujud di Papua. Karena kita ini kesatuan wilayah hukum, maka hilal yang wujud di Indonesia ini kita transfer, kita kirim ke tempat yang belum wujud. Tetapi pentransferannya terbatas, nggak bisa masuk ke rekening pribadi. Transfernya terbatas, hanya dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, hanya bisa sampai ke
Papua, bisa sampai ke Ambon. Hilal kalau muncul di tempat lain, di Arab Saudi lebih barat lagi, di Inggris lebih barat lagi, Amerika lebih barat lagi, Hawaii. Kalau muncul katakanlah di Amerika, nggak bisa kita transfer ke Indonesia. Kenapa? Karena kita berbeda pada setiap kawasan memiliki hilalnya sendiri-sendiri. Itu yang disebut dengan ikhtilaful matoli, perbedaan matlab. Nah, yang seperti itu sekarang kita evaluasi dan kita tinggalkan. Sekarang kita beralih kepada konsep satu hilal berlaku di seluruh dunia. Satu hilal berlaku di seluruh dunia. Jadi dengan kalender hijriah global tunggal, kita tidak hanya melihat langit Indonesia, langit Jogja, langit Aceh, langit Palembang, langit Makassar, tapi seluruh dunia adalah satu langit. Hilal yang wujud atau hilal yang imkan di belahan lain di muka bumi ini, kita tarik, kita berlakukan ke seluruh dunia. Itulah yang disebut dengan ittihadul matoli'. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati, kalau kita buka kitab-kitab fikih, para ulama kita zaman dulu sebenarnya lebih banyak menguatkan pendapat ittihadul matoli'. Ulama zaman dulu itu, dari 4 mazhab fikih yang utama, 3 menguatkan kesatuan matlak, hanya 1 yang menguatkan perbedaan matlak. Yang 1 itu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Hanya mazhab Syafi'i yang berpendapat setiap tempat memiliki hilalnya sendiri-sendiri. Follow your moon, kira-kira begitu dalam bahasa Inggrisnya. Ikuti bulanmu sendiri-sendiri, nggak usah ngelihat negara hilal di negara orang lain. Itu hanya mazhab Syafi'i. Walaupun perlu dicatat, dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, ada 2 qaul. Qaul memang yang paling banyak dipakai adalah setiap tempat memiliki hilalnya sendiri-sendiri. Sementara 3 mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, semuanya berpendapat bahwa satu hilal diberlakukan ke seluruh dunia. Walaupun pada zaman dulu mereka juga terbatas memberlakukannya. Zaman dulu kan nggak ada televisi, zaman dulu nggak ada WA, zaman dulu nggak ada ilmu hisab yang canggih, zaman dulu nggak bisa mentransfer hilal dari Amerika ke Indonesia, zaman dulu nggak bisa mentransfer hilal dari Maroko ke Mesir, dari Maroko ke Indonesia. Kenapa? Karena keterbatasan alat transportasi. Jadi zaman dulu bagaimana orang mempraktekkan kesatuan matlak? Zaman dulu begini, kalau ada satu tempat di waktu maghrib sudah bisa melihat hilal dengan mata telanjang, maka diutuslah orang dengan berkendaraan cepat, dan kendaraan paling cepat di zaman dulu adalah kuda, untuk mengabari bagian manapun di sebelah timurnya. Ya ayuhan nas, sumu fi yaumil ghad. Wahai manusia semuanya, ayo puasa besok karena tempat kami sudah bisa melihat hilal. Loh, kami belum bisa melihat. Enggak apa-apa, karena satu hilal berlaku di seluruh dunia. Jadi orang zaman dulu mempraktekkan kesatuan matlak, tetapi dengan metode yang terbatas. Mereka mengabarnya dengan kuda sebagai kendaraan tercepat. Di awal abad modern berkembanglah telegraf. Jadi kalau kita baca buku-buku fikih di awal abad 20 itu, ada orang mengabari masuknya bulan baru dengan telegraf. Kemudian berkembang lagi telepon. Nah, hari ini kita bahkan sudah mengembangkan satu metode yang lebih akurat, lebih sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu mengembangkan software, aplikasi ilmu hisab. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip yang ketiga, saya perhatikan semuanya melihat kucing yang cantik ini.
Jadi tersihir semua oleh kucing ini. Ada apa gerakan dengan kucing ini? Ekornya. Saya pikir kucingnya juga ngerti Ittihadul Mathalib tadi. Yaitu prinsip yang ketiga. Yang pertama tadi satu hari satu tanggal satu hari yang sama. Yang kedua hisab, dan yang ketiga adalah kesatuan matlab. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah dalilnya apa Ustadz? Itu. Ada nggak dalil dari kalender Hijriah Global Tunggal? Dalilnya ada banyak. Dalilnya bisa kita kumpulkan dari Al-Quran, bisa kita kumpulkan dari hadis Nabi. Dalil dari Al-Quran, tadi surat Yunus ayat kelima yang dibacakan oleh adinda kita tadi. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allah lah yang telah menjadikan matahari dia bercahaya dan menjadikan bulan nur. Nur itu bercahaya, tapi cahayanya tidak berasal dari dirinya sendiri. Cahayanya berasal dari pantulan matahari. Sehingga dalam bahasa Arab itu cahaya itu ada dua, dia dan nur. Jadi besok punya cucu pertama diberi nama dia, cucu kedua diberi nama nur. Lita'lamu 'adada sinina wal hisab, agar kamu semua mengetahui jumlah hari, agar kamu semua mengetahui perhitungan dan dapat membuat kalender. Ada lagi dalil-dalil yang menunjukkan sifat ajaran Islam yang universal. Misalnya surat Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah kalian semua kepadaku. Nah, ayat ini menggambarkan umat Islam itu adalah umat yang satu, memiliki kesamaan identitas akidah, kesamaan identitas akhlak, dan memiliki kesamaan identitas peradaban mereka, yaitu kalender yang bersifat pasti. Ada ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi semesta, menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu berlaku universal. Umat Islam juga sudah berdiaspora, umat Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena Islam adalah agama universal, umat Islam sudah menyebar ke seluruh permukaan bumi, maka sistem waktunya pun harus bersifat universal. Sistem waktunya pun juga harus berlaku di seluruh permukaan bumi. Dalil dari hadis Nabi apa? Hadis Nabi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Hari kamu berpuasa adalah hari di mana kamu semua berpuasa. Hari kamu berbuka, berhari raya Idul Fitri adalah hari di mana kamu sekalian semuanya berhari raya Idul Fitri. Dan hari Idul Adha adalah hari di mana kalian semua berhari raya Idul Adha secara serentak, secara bersamaan. Satu kesatuan. Jadi hari raya itu mestinya dirayakan secara bersama-sama oleh umat Islam seluruh dunia. Dan itulah yang oleh Muhammadiyah kita lihat kita letakkan sebagai bentuk pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam ini kelanjutan dari pembaharuan yang diletakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dari 1 abad yang lalu. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu meluruskan arah kiblat dengan menggunakan ilmu hisab. Pernah lihat filmnya Ibu ya? Pada waktu itu langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan dirobohkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ditolak. Tapi 1 abad kemudian umat Islam menerimanya. MUI mengeluarkan fatwa bahwa sholat wajib
menghadap kiblat secara persis. Dulu secara tradisional kita beranggapan kiblat itu adalah kulon. Kulon, betul Pak? Kulon. Ternyata hari ini menurut ilmu falak kulonnya tidak kulon. Kulonnya harus menceng 22 derajat. Hari ini sekarang sudah menjadi pengetahuan umum, bukan hanya di Masjid Muhammadiyah, di seluruh masjid menghadap kiblat. Nah, sekarang kita melanjutkan tradisi pembaharuan itu dengan meletakkan kalender Hijriah global tunggal. Kapan diterima orang? Wallahu a'lam. Tugas kita hanya meletakkan fondasinya, mungkin 1 dekade, mungkin 2 dekade, mungkin lebih lama dari itu. Tapi kita boleh berharap kalau bisa jangan terlalu lama. Itu pesan dari Pak Haidar kemarin. Menurut saya pilihan diksi yang baik. Kata Pak Haidar, kami tidak memaksa, kami bersedia menunggu. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir sebelum kalau kita buka tanya jawab singkat, saya ingin membagikan pengetahuan yang bersifat praktis. Kalender Hijriah global tunggal itu sekarang bisa kita ikuti melalui HP masing-masing. Kalau Bapak Ibu megang HP, bisa masuk ke tempat download aplikasi namanya Play Store. Coba kalau ada yang tidak mengerti, coba tanya sebelahnya, Play Store itu mana? Gitu. Play Store itu tempat kita download. Bukan YouTube Pak ya. Play Store. Ketik di Play Store Hisapmu KHGT. Nanti keluar gambar kuning seperti cahaya matahari. Sudah ketemu? Sudah? Oh, jangan-jangan tidak mempraktekkan ini. Nunggu pulang ke rumah, nunggu dibantu oleh cucunya. Pokoknya dicatat aja Bu ya. Nama softwarenya Hisapmu KHGT. Di dalamnya kita bisa lihat jadwal sholat. Jadwal sholatnya kemanapun kita pergi akan mengikuti kita. Sekarang kita ada di Bodeh, ya sudah. Jadwal waktu azan sesuai dengan waktu Bodeh. Pergi kita ke Kaliurang akan berubah sesuai dengan sistem GPS. Dan di dalam aplikasi ini ada kalender Hijriah, ada kalender Masehi. Kalau Bapak Ibu yang punya jadwal padat dan di HP biasanya suka menandai kalendernya di Google Calendar, nah jadwal-jadwal yang kita tandai di Google Calendar itu secara otomatis akan muncul di aplikasi ini. Artinya kita mensinkronkan Google Calendar dengan aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin belajar ilmu falak lebih jauh, bisa masuk ke bagian Hisapmu, kemudian klik tahunnya tahun berapa, bulannya bulan apa, klik info hilal, klik peta KHGT, akan keluarlah peta astronominya. Mana bagian kawasan di muka bumi ini yang sudah masuk bulan baru atau belum. Nah, aplikasi ini kita buat dalam rangka mengedukasi masyarakat. Saya kalau bisa membuat klaim Mbak, ini klaim saya ya, barangkali tidak ada organisasi di Indonesia ini yang paling gencar memasyarakatkan ilmu falak lebih dari Muhammadiyah. Coba lihat maklumat kita, maklumat Ramadan. Maklumat kita tuh menjelaskan penjelasan astronomis. Ramadan masuk tanggal sekian karena di muka bumi ini tempat yang sudah mengalami kriteria imkan adalah tempat pada koordinat ini, lintang ini dan bujur ini. Jadi semuanya kita jelaskan dengan dalil, dengan logika, supaya kita bisa menerima informasi itu lengkap dengan penjelasannya, bukan menerima angka jadinya. Nah, kenapa aplikasi ini kita buatkan petanya supaya kita belajar ilmu falak sekaligus. Dan menurut saya ahli falak Muhammadiyah itu jumlahnya banyak di seluruh Indonesia. Dan kalau kita bandingkan pada tingkat global mungkin termasuk kita bisa membanggakannya. Kenapa saya bisa mengklaim seperti itu?
Karena momen launching kemarin itu kita di Majelis Tarjih banyak berkomunikasi dengan negara-negara luar, termasuk diantaranya Turki, dengan Amerika, dengan Eropa. Kita kesulitan mencari siapa ahli hisabnya, siapa yang bisa ngejawab email kita, gitu. Karena barangkali jumlahnya tidak banyak, gitu. Dan alhamdulillah jumlah ahli hisab, jumlah ahli astronomi di Muhammadiyah jumlahnya cukup banyak. Nah, KHGT ini sendiri tidak harus paham ilmu hisab yang rumit-rumit. Esensinya, prinsip-prinsip pokoknya sudah saya jelaskan. Tadi 3 hal tadi itu. Kalau kita pemula, kita cukup tahu bagian-bagian pokok dari KHGT. Kalau kita mau belajar lebih jauh, kita bisa belajar ilmu astronomi, belajar geografi, dan belajar ilmu usul fikih supaya kita pemahamannya lebih maksimal. Tapi intinya KHGT itu sesuatu yang mudah untuk kita pahami. Kalau tanya orang KHGT itu apa? 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, menggunakan metode hisab dan menggunakan kesatuan matlab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.